Bab 4404, mengukir formasi pada tubuh Taois. Namun, ketiga tempat ini memiliki keunggulan dan keburukan masing-masing. Meskipun piringan formasi mudah dibawa, namun itu adalah benda yang paling mudah rusak. Selain itu, dengan kondisi tanpa kerohanian, akan sangat sulit untuk memasukkan formasi ke dalam piringan formasi yang seukuran tapak besar. Jika di dalam ruang pemurnian obat, memang dapat menghemat waktu, tetapi setiap kali penyerapan harus masuk ke dalam teknik giok. Jika tempat dia berada selanjutnya tidak cukup aman, akan mudah mengungkapkan keberadaan ruang pemurnian obat. Di dalam kamarnya sendiri adalah pilihan terburuk. Bagaimanapun, tidak ada yang tahu berapa lama dia akan tinggal di sini. Namun, keuntungannya adalah aman dan tidak akan dicurigakan. Namun, Erik tidak cukup puas dengan ketiga cara itu. Sebaiknya aku mencari formasi yang memungkinkan aku segera menyerap aura kemelekatan jiwa. Tidak ada yang mengetahui apa yang akan terjadi di masa depan maupun keadaan darurat yang akan muncul. Karena Credenstian mengatakan bahwa akan ada bencana yang terjadi pada Yudiraying, Erik merasa bahwa tidak akan ada orang-orang di Pulau Emas itu yang bisa menghindar saat bahaya itu menyerang. Tuan, bagaimana jika mengukirnya di dalam laut kesadaran? Ujar Black Demon tiba-tiba. Laut kesadaran. Jika bisa memadukan formasi ke dalam laut kesadaran, Tuan boleh memasukkan aura kemelekatan jiwa ke dalam untuk dimurnikan dan efisiensinya pasti sangat tinggi. Jika itu orang lain, Black Demon pasti tidak akan memberikan ide liar seperti itu. Bagaimanapun, teknik formasi bukan sebuah permainan, mengukir formasi di dalam laut kesadaran juga cukup aneh. Namun, tuannya ini bukanlah manusia biasa. Dia adalah pewarsi formasi iblis dan memiliki bakat yang jauh melebihi manusia biasa. Laut kesadaran, aku memang bisa mengukirnya di sana, oh ya. Erik menepuk kepala sendiri. Karena ingin memiliki rencana pada tubuh sendiri, mengapa harus di laut kesadaran, lebih baik langsung diukir pada tubuh Taois. Mata Erik bersinar. Jika mengukir formasi di dalam laut kesadaran, dia harus membawa kemelekatan jiwa masuk dari dahinya. Namun, jika diukir pada tubuh Taois, dia tidak perlu melakukan langkah itu lagi. Apakah masih ada tempat yang lebih aman dan terjamin dari tubuh Taois sendiri di dunia ini? Yang bisa dibawa kemana-mana tanpa mengkhawatirkan kerusakan dan sangat aman. Jika suatu hari nanti tubuh Taoisnya terluka parah dan nyawanya juga menghilang, formasi ini pun tidak bermakna lagi. Meskipun ide ini sedikit aneh, itu adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan Erik. Usaha yang bagus, Black Demon, aku akan mengukirnya di tubuh Taois. Erik membuat keputusan. Saat menyerap jiwa dewa, kultivator perlu berada di dalam formasi. Jika diri sendiri adalah formasinya, maka boleh langsung menelannya. Bahkan tidak perlu mengumpulkan kemelekatan jiwa terlebih dahulu, kemudian mencari tempat kosong atau kembali ke tempat tinggal untuk menyerapnya, melainkan bisa menyerap kemelekatan jiwa kapanpun. Dengan demikian, ini adalah cara paling praktis tanpa terikat oleh ruang dan waktu. Satu-satunya kesulitan adalah tubuhnya tidak termasuk besar. Meskipun jauh lebih besar daripada piringan formasi, tetapi formasi ini tetap harus menyusut dan menghabiskan sejumlah besar waktu dan energi. Praktis adalah sesuatu yang diprioritaskan, waktu yang dihabiskan untuk hal ini juga layak, asalkan bisa selesai sebelum adegan cermin Bagua terjadi. Kemudian, Erik masuk ke dalam ruang pemurnian obat. Dia mulai meneliti bagaimana cara memperkecil formasi dan memasukkannya ke dalam tubuh. Formasi dan pola dewa adalah satu kesatuan. Ada beberapa pola formasi yang secara alami bisa digantikan oleh pola dewa. Selain memiliki hasil yang lebih bagus, ruang yang ditempati pola dewa juga lebih kecil. Apa?
Erik mengumumkan kepada publik bahwa dia mulai mengumpulkan kemelekatan jiwa. Di dalam istana bintang Longzhou, Yudhira Ying yang sedang duduk bersila dan berkultivasi itu seketika sadar saat mendengar informasi ini dan dia terlihat kaget. Di tempat yang tidak jauh, Hengqi Li juga berjalan menghampiri mereka dan ia juga kaget seperti Yudhira Ying. Apakah Erik benar-benar tidak peduli dengan apapun lagi dan ingin menggunakan teknik peleburan jiwa? Ujar Hengqi Li dengan kaget. Tujuan dia memberikan ilmu sihir itu kepada Erik adalah untuk membuat Erik merasa jijik dan mengejeknya. Termasuk Yudhira Ying, tak satu pun dari mereka yang menyangka Erik benar-benar akan berlatih teknik itu. Bagaimanapun, terlalu banyak orang dari daratan Jiushu yang mengetahui betapa mengerikannya dan betapa kuat efek samping dari ilmu sihir ini. Di bawah percobaan 1000 jenius, akhirnya ada seorang yang berhasil. Namun, efeknya sangat buruk, telinga jiwa orang yang berhasil itu juga rusak. Sejak saat itu, dia selalu sendirian dan tidak bisa berkomunikasi dengan siapapun lagi. Selain idiot, tidak ada yang akan memilih ilmu berisiko seperti itu, bukan? Namun, setelah menahan diri selama 2-3 hari, apakah Erik benar-benar ingin menggunakan teknik peleburan jiwa itu? Aku akan pergi bertanya apakah masih ada metode untuk memulihkan kerohanian yang perlu memadukan sejumlah besar kemelekatan jiwa di dunia ini. Hengqi Li pergi dengan tergesa-gesa, kemudian segera kembali lagi dengan senyuman di wajahnya. Saudara Ying, aku sudah bertanya kepada Master Obat Kota F dan Longzhou. Mereka semua yakin bahwa tidak ada metode untuk memulihkan kerohanian yang mirip dengan teknik peleburan jiwa di dunia ini, bahkan tidak memiliki efek samping. Suara Hengqi Li terdengar sangat bersemangat. Hal itu masuk akal, karena jika sungguh ada metode kedua, tidak akan ada lebih dari 1000 orang yang mencobanya sebelumnya. Haha. Apakah Erik panik karena Qingzu terus-menerus mengalami bahaya dalam beberapa hari ini dan dia tidak berdaya lagi? Ujar Hengqi Li sambil tertawa keras. Jika benar-benar seperti itu adalah sebuah kabar baik bagi kita, ujar Yudhira sambil tersenyum juga. Meskipun Erik bukanlah bencana besar baginya, dia merupakan lawan yang kuat, juga merupakan musuh yang sangat ingin dibunuh. Dia sungguh seperti kerasukan setan, sehingga ingin memulihkan diri dengan ilmu sihir itu, yang sama artinya dengan mencari kematian. Hengqi, seingatku Kota F sebelumnya juga pernah mengumpulkan beberapa kemelekatan jiwa juga, bukan? Ayo pergi denganku untuk memberikannya kepada teman seiman Qing kita. Untuk apa kita memberinya? Bukankah itu menguntungkannya? Hengqi Li tercengang. Setelah dia mengucapkan perkataan tersebut, dia tersenyum lagi. Aku sudah mengerti, kita kebetulan bisa melihat apakah bocah itu memiliki ide seperti yang kita katakan. Jika benar-benar seperti itu, aku bersedia memberinya kemelekatan jiwa secara gratis, agar dia menyerapnya sampai mati. Sebagian formasi ini bisa berubah menjadi pola dewa. Di dalam ruang pemurnian obat, Erik duduk bersila di dalam laut kesadaran dan tak henti-hentinya mengubah sebuah formasi. Dia belum pernah mengukir formasi pada tubuhnya sendiri, ada banyak hal yang perlu diubah dan dia membutuhkan banyak waktu untuk meramal. Apa? Yudhira Ying dan Hengqi Li datang mencariku. Aku tidak ingin menjumpai mereka, katakan kalau aku tidak memiliki waktu. Saat merasakan transmisi suara dari kultivator Qingzu di depan pintu, Erik langsung menolaknya. Dia bisa menebak apa tujuan kedua orang itu datang ke sini dan dia tidak memiliki waktu untuk menemani mereka bermain. Dengan demikian, waktu terus berlalu dan Erik tenggelam dalam mengukir formasi. Langit berubah dari cerah matahari hingga terang bulan. Hingga pagi keesokan harinya, Erik kemudian berdiri dan terbang menuju pusat Pulau Emas untuk menyambut orang-orang Qingzu yang kembali.
Dia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Oleh karena itu, dia harus memastikan apakah semua orang pergi ke tanah berbahaya itu atau tidak dalam beberapa hari ini. Pemandangan di sekitar itu berangsur-angsur digantikan oleh tanaman hijau. Gelombang pada pegunungan juga berkurang dan muncul area hutan pegunungan yang sangat luas. Dalam perjalanan, Erik juga melewati area yang pernah dia bersihkan sebelumnya. Kemudian dia terus bergerak maju. Dia terbang sejauh 10 mil dan melihat sekelompok kultivator sedang bergegas ke arah sini. Tampaknya, sungguh ada banyak tanah berbahaya yang dibersihkan orang-orang dalam beberapa hari ini. Ada apa, Pak Tuadi? Apakah kamu terluka? Saat semua orang mendekat, Erik seketika mengerutkan kening. Bersambung.